Dijadikan kawasan cagar budaya pada tahun 1994, Patilasan Nyai Rambut Putih kerap dikaitkan dengan legenda asal-muasal berdirinya Kabupaten Majalengka di Jawa Barat. Disebut sebagai Ratu Cantik Rupa yang sakti mandraguna, kisah Nyai Ratu Putih mengalirkan mitos tentang batu patilasan, sumur hulu daya, hingga kuburan benda-benda pusaka yang akan dikupas dalam silet misteri berikut ini. Kisah Nyai Rambut Kasih seakan tak bisa lepas dari masyarakat Majalengka. Sosok bernama asli Ratu Ayu Panvidakan itu konon adalah Ratu Majalengka, pemimpin kerajaan Sindang Kasih. Tersohor karena kecantikan dan kesaktiannya. Wilayah kekuasaan Nyai Rambut Kasih juga memiliki buah maja yang disebut ampuh sebagai penyembuh penyakit. Kabar ini terdengar hingga ke telinga Sunan Gunung Jati yang kemudian mengutus putranya Pangeran Muhammad untuk menemukan obat itu. Tapi karena ada ketidaksepahaman terkait keyakinan dua tokoh ini, pertempuran pun tak terhindarkan. Konon karena kesaktiannya, Nyai Rambut Kasih menghilang secara misterius bersama buah maja. Legenda ini dikaitkan sebagai asal-usul Majalengka, yakni buah maja yang langka. Cerita tentang Majalengka memang tidak terlepas dari cerita rakyat yang beredar di kawasan Majalengka, yaitu sosok wanita yang cantik jelita dengan rambut yang sangat panjang. Konon Nyai Rambut Kasih ini adalah seorang bangsawan. Dia adalah seorang ratu yang kemudian karena kecantikannya dia disukai oleh banyak pria. Salah satu yang menyukainya adalah Pangeran Muhammad, putra dari Sunan Gunung Jati. Majalengka sendiri diambil dari buah maja yang buah maja ini sebenarnya menjadi simbol dari kerajaan Ratu Nyai Rambut Kasih ini. Nah, karena konflik terjadi antara Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih dan buah maja menjadi taruhannya, pada akhirnya buah maja dan Nyai Rambut Kasih ini hilang, musnah, dan tidak ada satupun yang tahu. Dan masyarakat mempercayai bahwa hilangnya Nyai Rambut Kasih dan buah maja ini karena kekuatan mistik yang dimiliki oleh Nyai Rambut Kasih. Majalengka diambil dari kata maja dan langka. Ini menurut toponimi yang dimiliki oleh masyarakat Majalengka. Toponimi itu adalah cara untuk mempelajari nama-nama tempat. Jadi kalau Majalengka diambil dari kata Majalangka. Ya itu kan sebetulnya historis, kemudian urutan sejarahnya masih terus dikaji oleh kita ya. Hanya jelas Majalengka ini tersebutlah Nyai Rambut Kasih sebagai tokoh yang sangat luar biasa fenomenalnya di Kabupaten Majalengka. Nyai Rambut Kasih keruhun emang ada di situ, dari ibu belum ada juga udah ada di situ, tapi yang aslinya di sana di Majalengka. Meski kebenaran kisah Nyai Rambut Kasih memang masih jadi perdebatan di kalangan ahli sejarah, tapi sejumlah bukti hadir dari berbagai patilasan. Bahkan tak sedikit warga yang mengaku kerap melihat penampakan sosok wanita dengan paras cantik mempesona dengan rambut panjang terurai. Sosok ini konon adalah perwujudan dari Nyai Rambut Kasih, Ratu Majalengka. Ya pernah aja kalau kita bisa mata batin gitu pakai indra, ya bisa kelihatan. Ya putri pakai kebaya gitu, rambut panjang, cantik lah. Kalau kita belum benar-benar bersih badan kita, nggak bakal mandang kita. Perwujudannya ya gadis desa lah, gadis desa pakai kebaya, pakai pakai samping, cantik, insya Allah. Teman saya tuh dulu pernah ketemu katanya gitu, tapi ya gitu orangnya jujur, polos gitu. Di tengah masyarakat kita juga kadang-kadang kan kita suka
dengar gitu loh cerita bahwa orang sudah meninggal dunia, tapi sebagian orang kadang-kadang melihat orang itu yang disebut sebagai orang arwah gentayangan lah, apalah dan lain sebagainya. Ada si A umpamanya namanya Jamal meninggal dunia, tahu-tahu malam beberapa hari kemudian orang itu melihat si Jamal lagi melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh Jamal ketika Jamal masih hidup. Nah itu korinnya. Dia menampakkan diri seperti orang yang didampinginya, persis seperti itu. Namanya budaya Indonesia, orang-orang daerah terutama memang masih kental ya mistisnya gitu. Cuman ya sebetulnya nggak harus begitu juga gitu kan. Yang menentukan kan Allah gitu ya, minta izinnya sama Allah aja. Selain penampakan sosok wanita yang disebut sebagai jelmaan Nyai Rambut Kasih, warga sekitar juga mengkeramatkan batu patilasan. Tak sedikit yang datang berziarah ke tempat tersebut. Selain bentuk fisik batu patilasan yang terlihat kasat mata, tempat ini juga mengalirkan banyak kisah magis. Salah satunya tentang kematian misterius seseorang yang konon sempat mengaliri wilayah itu dengan limbah hingga akhirnya menderita sakit parah. Batu Nyai Rambut Kasih ini. Ya, batu Nyai Rambut Kasih. Kemarin aja ada yang nginep di sini. Ya, alhamdulillah sih ininya ada manfaatnya gitu. Kita juga memohonnya bukan sama batu, sama Allah juga. Yang nggak percaya sama ini, yang percaya ini, air gotnya kesiniin. Dia sakit parah sampai sekarang meninggal. Bukan saya sih, bukan ngomongin ya. Ini mah fakta gitu kan, kenyataan gitu. Kalau menurut saya begini ya Pak, saya kan cerita turun temurun gitu ya, dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau setahu saya ada sih yang separuh mempercayai gitu ya, misalkan menginap gitu ya dari desa atau kabupaten luar gitu, minta biar dia cepat laku, misalkan istri gitu ya, biar dia cepat laku nikah gitu. Masih terkait dengan legenda Nyai Rambut Kasih, Sumur Hulu Dayo juga menyimpan misteri yang terus dikisahkan warga dan peziarah hingga sekarang. Selain disebut sebagai tempat keramat, Sumur Hulu Dayo konon juga dijaga makhluk astral berwujud kakek-kakek. Ini Sumur Hulu Dayo, ya tempat kalau orang mandi gitu. Kalau mandi pengen rezeki, pengen inilah, alhamdulillah barokah di sini. Ya kalau Nyai Rambut Kasih mah orangnya cakep. Kalau yang ngimpiin ibu kan pernah lagi kecil gitu sama emak, sama temen-temen berlima nginep di situ. Terus ibu mah ngimpi duluan. Saya lagi sakit kaki katanya. Ti, saya kan namanya Mehati, ibu Mehati gitu. Boleh pulang kamu katanya. Tuh cabut pohon yang itu tuh, yang pohon merah itu tuh, ranjuang. Yang daunnya merah. Cabut deh katanya. Kamu mandi ke sono, ada lagi batu kakapa di sono. Cabut katanya, obatin kaki ya saya sembuh. Kalau istilah orang tuh meminta kesugihan, meminta jodoh, meminta naik pangkat dan lain sebagainya, tentu itu tidak dibenarkan oleh agama. Karena agama mengajarkan kalau ingin cari jodoh, ya bergaulah dengan manusia, lihatlah kalian satu sama lain saling mengenal. Kemudian kalau ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tentu agama mengajarkan kita bekerja dengan baik dan benar. Kalau ingin mendapatkan pangkat, ya tentu kita harus berprestasi. Kalau berdoa dan berdoanya kepada Allah tentu benar. Berdoanya tentu kepada Allah, bukan kepada benda atau bukan kepada tempat-tempat yang dianggap memiliki misteri itu. Patilasan Nyai Rambut Kasih juga bisa dilihat dari kuburan benda-benda pusaka. Kuburan yang cukup luas itu konon menjadi tempat penyimpanan benda-benda pusaka dan perkakas senjata. Di tempat ini juga kerap terlihat senjata seperti tombak yang seolah-olah melayang sendiri di waktu-waktu tertentu. Kalau zaman dulu tuh pekakas ini gitu, senjata-senjata zaman kerajaan gitu Pak. Di sini ada masih berhubungan dengan Rambut Kasih gitu. Ini masih satu grup lah gitu. Dulu sampai pusakanya pada muter-muter sini. Bangsa jam 12 malam. Hari-hari tertentu gitu. Kadang-kadang bulan-bulan tertentu, bulan Muharram, bulan Sabit atau bulan ini separuh gitu. Keluar, muter-muter kalau kita secara mata batin. Kalau kita kosong mah nggak bakal ngeliat. Petilasan-petilasan ini kemudian dijadikan
untuk ritual-ritual tertentu oleh masyarakat, sehingga memang bagi masyarakat tertentu yang meyakini bisa bertemu atau bahkan melihat Nyai Ratu Rambut Kasih. Patilasan Nyai Rambut Kasih kini menjadi objek wisata, tempat yang juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Majalengka di tahun 1994 itu kini banyak dikunjungi peziarah. Dan di saat banyak orang datang untuk berdoa atau meminta di tempat tersebut, bagaimana seharusnya kita menyikapi tempat-tempat keramat agar tak terjerumus ke dalam kemusyrikan? Ya, yang ada di sana, ya. Ya, itu kan sudah menjadi program yang saya tuangkan pada Dinas Pariwisata Budaya. Ya, itu sudah teranggarkan untuk kita pelihara setiap tahun begitu. Ada anggarannya, karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah Kabupaten Majalengka. Memandang makam keramat, kuburan keramat, tetap keramat, itu kita tetap menghormatinya. Apalagi kalau kita tahu sejarah orang yang dikubur di makam itu adalah orang yang memang pernah berjasa bagi sebuah masyarakat. Orang yang baik, orang yang zuhud, orang yang bijaksana. Itu tentu harus kita hormati, karena di dalam Islam menghormati orang bukan cuma ketika orang itu masih hidup. Ketika orang itu sudah meninggal dunia pun kita tetap hormati. Tapi memperlakukannya secara berlebihan itu dilarang oleh agama. Artinya ketika kita berdoa di tempat-tempat tertentu tetap mintanya kepada Allah, karena tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini selain atas izin Allah Subhanahu wa taala.